Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penilai ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Marta Noperita Sutania. Saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen dalam Jabatan Transformasi Bet 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan nomor induk mahasiswa 15200104935. Saya adalah seorang guru pada SD Negeri Impres 01 Sanoba, Nabire, Papua Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan tema Aku Mau Hidup Rukun. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses di kemudian hari. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Shalom. Hai, selamat pagi semua. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ada sukacita? Ada. Anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Hari ini kita mau belajar lagi pelajaran agama Kristen, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 4 ya. Tapi sebelum kita belajar, kita menyanyi satu lagu dulu. Lagunya Di Sini Senang. Tahu semua? Tahu. Nyanyi ya, sama-sama kita nyanyi. Di sini senang, di sana senang. 2, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kita mau berdoa. Siapa yang mau berdoa? Oh, Charles. Silakan Charles, pimpin kita dalam doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada kami yang hidup di surga. Karena kami belajar kepada kami. Karena guru yang Yesus mengajar, Yesus terus. Haleluya, amin. Terima kasih Charles. Ya anak-anak. Baik, sebelum kita belajar anak-anak, Ibu guru absen dulu ya. Ibu guru absen Matilda. Suaranya keras. Tasya, Susi, Naila, Irma, Sarina, Isel, Vila, Ricky, Willy, Daud, Charles, Maya, Natalia. Oke, semua hadir ya hari ini toh? Iya, terima kasih. Kita akan lanjut pelajaran kita. Pelajaran kita hari ini, pelajaran kita di pembelajaran 6 ya, di kelas 4 pembelajaran 6. Minggu kemarin kita belajar di pembelajaran bab 5 ya. Sekarang kita mulai di bab 6 ya. Kita akan mulai kalian lihat di situ pendidikan agama Kristen. Ya. Judulnya Aku Mau Hidup Rukun. Aku mau hidup rukun dengan bahan Alkitab yaitu Mazmur 133 dan Kejadian
2. Mendaftarkan contoh-contoh hidup rukun. 3. Merancang kegiatan yang dapat memelihara hidup rukun. Ya. Oke, kita dengar satu lagu dulu. Lagu dengan judul Alangkah Bahagianya. Kita simak satu lagu ini. Oke, baik. Kita sudah mendengar tadi lagu. Ya, lagu Alangkah Bahagianya sesuai dengan judul kita tadi apa? Aku mau hidup rukun. Mari kita masuk di materi kita. Ya, aku mau hidup rukun. Di sini ada pertanyaan tematik. Apa itu makna dari hidup rukun? Siapa yang bisa menjelaskan apa makna dari hidup rukun? Yang bisa? Willy, kalau hidup rukun itu bagaimana? Hidup rukun adalah kalau kita hidup saling mendampingi dan saling menolong. Oke, baik. Siapa lagi yang bisa? Matilda. Hidup rukun? Hidup rukun itu seperti kalau masalah yang kita sama manusia atau tetangga dan lingkungan pun. Oke, ya, kita hidup rukun berarti kita harus baik dengan semua orang, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Baik, ya, memahami manfaat hidup rukun. Hidup rukun kita baca bersama-sama. Hidup rukun artinya baik dan damai, tidak berdebat. Manfaat hidup rukun adalah mendatangkan kegembiraan. Hidup rukun artinya baik dan damai. Siapa yang mau hidup rukun? Ya, Ibu Guru juga mau hidup rukun. Kalau kita hidup rukun berarti kita merasa senang, hati senang. Kita tidak sedih, kita tetap bergembira. Ya, jadi manfaatnya apa? Mendatangkan kegembiraan. Kegembiraan itu seperti apa? Selalu senyum, tertawa, ya. Kita selalu bahagia, ya. Itu ya namanya hidup rukun. Ya, Ibu Guru yakin bahwa anak-anak ini semua pasti hidup rukun. Di rumah, di sekolah, dimanapun anak-anak berada. Oke, baik, kita lanjut lagi. Ya. Ya, kita baca bersama-sama. Hidup rukun tidak datang sendiri. Hidup rukun diupayakan serta diperjuangkan. Ya. Hidup rukun itu tidak datang sendiri. Masa kita duduk-duduk dia mau datang? Tidak toh? Tetapi kita bagaimana kita harus menciptakan hidup rukun itu. Bagaimana kita bisa menciptakan hidup rukun itu? Coba, siapa yang bisa? Charles? Ya?
kita bisa ciptakan hidup rukun dalam kelas, itu berarti kita duduk belajar, kita tidak ganggu teman. Ya, kalau teman butuh apa kita kasih dong. Contohnya tidak bawa pena atau yang pena rusak, ya kita bisa kok bantu teman, ya itu namanya juga hidup rukun. Nah, kita belajar, kita tidak ganggu teman. Nah, kalau di rumah, kalau di rumah, ganggu adik? Tidak, ya itu yang namanya hidup rukun. Kalau tidak ganggu adik, toh kita harus sayang adik, harus apa dibilang, harus kebersamaan itu harus ada ya. Kalau di rumah kita belajar, berdoa bersama, kita makan bersama, kita semuanya kita lakukan bersama-sama, bekerja bersama dalam tugas tanggung jawab kita sebagai anak, membantu orang tua, bahkan juga kita hidup rukun di gereja, kita pergi ibadah sekolah minggu, kita pergi dengan apa? Tenang di sana, kita datang, kita langsung duduk diam, ya? Datang duduk diam dengan firman Tuhan supaya kita terus diberkati. Nah, kalau kita dalam masyarakat, dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan di tetangga, hidup rukun bagaimana? Itu bagaimana? Kita harus bekerja ketika ada kerja bakti. Ya, kalau ada kerja bakti kan kita duduk bekerja bersama-sama toh. Nah, itu yang dibilang hidup rukun. Seperti ada lomba-lomba di apa? Ketika 17 Agustus kita mengikuti lomba bersama-sama. Itu kan kebersamaan, hidup rukun toh? Ya, berarti kita sudah menciptakan hidup rukun. Itu yang dibilang hidup rukun itu penuh perjuangan. Harus hidup rukun itu diupayakan serta diperjuangkan. Kalau kita duduk kan tidak bisa toh. Kita harus berupayakan, ya. Artinya kita harus melakukan. Kita harus melakukan. Oke, baik. Nah, hidup rukun di sekolah, di rumah dan lingkungan. Tadi Ibu Guru sudah jelaskan hidup rukun di rumah itu bagaimana, di sekolah itu bagaimana, dan lingkungan itu bagaimana. Di sekolah ketika kita datang belajar, di kelas kita tidak boleh ganggu teman saat kita belajar supaya pelajaran itu berjalan dengan baik. Nah, kalau di rumah, ya tidak ganggu adik, tidak kasih menangis adik, ya hidup rukun, berdoa bersama-sama, membantu orang tua. Itu ya namanya hidup rukun. Bekerja sama, berbagi tugas supaya pekerjaan itu selesai dengan baik. Ya, di lingkungan yang tadi Ibu Guru sudah bilang, apa? Dengan tetangga harus hubungan baik juga, membersihkan apa lingkungan bersama-sama, toh? Ya, oke. Ya, sekarang kita masuk di kelompok. Ibu Guru bagi kelompok, ya sekarang kita mau kerja tugas kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita punya tugas ada, ya. Ibu Guru siapkan lembar kerja, sama-sama baca semua. Sama-sama baca semua, lalu angkat satu ketua menjadi ketua kelompok. Sudah? Ya, silakan tulis lalu baca di depan, di yang bilang saya. Nanti siapa yang ditugaskan untuk iya sudah. Kelebihan di situ. Apa yang di sini ketua?
Siapa yang ketua? Bisa? Oke. Bisa. Oke, silakan kerja kelompok. Ibu guru kasih waktu 3 menit. 3 menit itu terlalu lama sekali. Gereja di sekolah. Nah, ini di bawah ini tulislah contoh-contoh hidup rukun yang belum kamu lakukan di rumah, sekolah, dan di gereja. Oke, silakan kerja. Sudah. Ya, itu kasih tugas untuk kalian kerjakan. Silakan kerjakan. Ya. Iya, ini kan baca dulu, baca dia punya pertanyaannya. Contoh-contoh hidup rukun yang kamu selalu lakukan di rumah, ya, di rumah, di gereja, sekolah. Ini yang belum kamu lakukan di rumah, di gereja, di sekolah. Apa yang belum kamu lakukan? Sudah lakukan di rumah atau belum? Kalau sudah, ya sudah. Apa yang dilakukan? Bisa? Nah. Sudah? Kelompok 3. Oke. Kelompok 2. Ya. Kelompok 1. Matilda. Bisa? Pelajaran ini juga kita sudah belajar di kelas 2, kelas 3, masa sampai kelas 4. Oke, tinggal waktu 1 menit. Waktu 1 menit. Ayo, semangat. Ayo semangat anak-anak Tuhan, ayo semangat. Semangat. Oke, bagaimana? Sudah? Ini ketua kelompok ini. Ketua kelompok ini harus. Halo ketua kelompok 3. Halo guru. Iya. Bisa. Ya. Ini sebenarnya satu saja.
Satu saja. Oke, semua kelompok siapa yang sudah selesai semua? Waktunya sudah selesai, sudah habis? Sudah? Ya, kelompok sudah memiliki kelompok masing-masing toh? Siapa yang mau maju ke depan untuk memberikan jawabannya? Silakan, Ibu Guru persilakan kelompok 1. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Siapa yang mau maju depan duluan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo, katanya sudah. Ayo. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, mari kita dengar, kita lihat kelompok 1. Ketua kelompoknya Willy. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Saya akan menyebut hasil presentasi kami. Pada soalnya tuliskan contoh-contoh hidup rukun yang selalu kamu lakukan. Pada rumah kamu sering membantu orang tua. Gereja tidak merebut tempat duduk di gereja. Di sekolah belajar bersama-sama tanpa membeda-bedakan teman. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2, silakan maju di depan. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju di depan. Selamat pagi ibu guru dan teman-teman. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan soal yang ibu guru kasih. Membacakannya pada soalnya tuliskan contoh-contoh hidup rukun yang kamu selalu lakukan. Pertama, di rumah membantu orang tua, saling membantu bekerjasama, berbagi tugas rumah, mencuci piring, menyapu, memasak, dan membersihkan rumah. Di gereja tidak merebut tempat duduk di gereja saat datang ke sekolah minggu. Di sekolah belajar bersama-sama tanpa harus membantu teman. Kelompok 3 silakan. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban kami dari soal yang Bu Guru kasih. Soalnya tuliskan contoh-contoh hidup rukun yang selalu kamu lakukan. Di rumah saling memaafkan karena dapat membuat hidup menjadi rukun. Di gereja berdoa bersama dengan tenang, menyanyi dengan sukacita. Di sekolah menghormati guru dan teman-teman. Ya, terima kasih. Kelompok 4 silakan. Kelompok 4 silakan. Ya, oke. Silakan. Silakan maju. Ya, baca ini soal. Ya, oke. Ya. Ya. Silakan, jangan duduk. Ya. Makan, kami akan mempresentasikan soal yang kamu sudah selesai. Baik, silakan. Tuliskan contoh-contoh hidup rukun yang kami selalu lakukan. Di rumah, membantu orang tua, saling membantu, bekerja sama, baik tugas-tugas rumah, contoh membersihkan rumah, mencuci piring, dan menyapu, memasak, membersihkan dan merapikan. Di gereja, mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik dan tertib. Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Anak-anakku yang sudah memberi
memberikan jawabannya di depan, sudah presentasi di depan. Terima kasih. Berarti kalian bisa. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, pelajaran hari ini kita dengan tema judul Aku Mau Hidup Rukun. Ya sudah tahu tadi, sudah belajar di rumah, di sekolah, di gereja itu seperti apa. Baik, semua sudah paham dan mengerti hidup rukun. Aku mau hidup rukun berarti kita harus hidup rukun. Kerukunan, karena rukun itu tidak datang sendiri tapi harus diupayakan. Kita harus kerja, harus upayakan supaya kita juga hidup rukun, orang lain juga hidup rukun, semua hidup rukun. Jadi semuanya hidup rukun dan damai. Kita kalau hidup rukun dan damai, hati kita menjadi senang, selalu bergembira dan bersukacita. Baik, pelajaran kita sampai di sini. Ya, pelajaran kita sampai di sini. Kita menutup pelajaran kita. Sebelum kita tutup pelajaran kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa penutup? Mari Matilda, silakan. Anak-anak ibu guru